Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Tuhan yang... Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua kabar yang luar biasa. Kita semua diberkati Tuhan, kita semua dalam lindungan Tuhan. Amin. Mari kita saat ini kita akan kembali ke ibadah online. Mari saya undang semuanya, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau minta bimbingan Tuhan, kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk beberapa jam ke depannya. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas rahmat dan berkat-Mu yang sudah Kau berikan buat kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau merendahkan diri kami mau masuk dalam hadirat-Mu, kami mau mencari Engkau, dan karena kami merindukan Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang sungguh luar biasa, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang baik. Sehingga pada pagi hari ini kami mendapatkan kesehatan, kami mendapatkan kemuliaan yang luar biasa Tuhan, kami mendapatkan semangat yang luar biasa, kami dapat beribadah Tuhan. Walaupun ibadah melalui online, tapi kami percaya kuasa-Mu tak terbatas buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mencari hadirat-Mu, kami siap masuk hadirat-Mu, dan kami siap untuk menyembah-Mu, kami siap meninggikan Allah yang kami sembah, kami siap memuji Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau duduk bertata atas pujian penyembahan kami, sehingga kami mendapatkan kelegaan yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami siap menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur kami selalu bersyukur Tuhan. Kami selalu mengucap syukur. Haleluya. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu
bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang kami terima dari-Mu Tuhan. Yes, dengan apa kami membalas cinta-Mu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Katakan ku mau selalu bersyukur. Oh, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur. Kami selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan syukur-Mu, kami selalu bersyukur. Haleluya, bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya, ku mau bersyukur, bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Nyatakan syukur-Mu. Yes, angkat tanganmu bersyukur kepada Tuhan. Katakan ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan ku mau bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat cinta-Mu Yesus, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Nyatakan syukur-Mu kepada Tuhan. Nyatakan cinta-Mu kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur Tuhan. Tidak ada satu alasan untuk kami tidak mengucap syukur, karena kasih-Mu yang luar biasa, karena pengorbanan-Mu, karena kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Bersyukur padamu, bersyukur buat cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Ya,
Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau melihat setiap hati kami. Kami mau berkata Engkau baik Tuhan. Kami mau berkata Engkau dahsyat. Kami merasakan kasih-Mu. Kami merasakan sukacita-Mu Tuhan. Betapa kami bangga memiliki Allah seperti itu. Kami sangat bahagia memiliki Engkau Tuhan. Ku selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Mari angkat tanganmu ke depan syukur. Haleluya. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang Kaulah Bapa kami yang setia Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami siap Tuhan untuk meninggikan Kau. Kami siap bersorak-sorai memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap meninggikan Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, luar biasa. Saya di sini merasakan sukacita Bapak Ibu Saudara yang luar biasa. Amin. Apa kabar semuanya? Sehat seger? Saya percaya kita semua sehat semua. Amin. Siap memuji Tuhan? Siap meninggikan Tuhan? Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Masuk gerbang yang bersyukur dengan penuh pujian. Nyanyi besarkan agung namanya, puji dan jumlah sangat kalah. Musik dan tarian semua makhluk di bumi di surga. Dengan semangat naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sama-sama katakan sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Artinya kekal selamanya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan baik.
sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Lebih sungguh lagi katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Katakan anugerahnya. Anugerahnya kekal selamanya. Luar biasa, berikan sorak-sorai kemuliaan. Berikan tos kanan kiri, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan dahsyat. Amin. Tuhan kita baik dan luar biasa ya. Masih kuat untuk memuji Tuhan? Masih semangat memuji Tuhan? Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Kita siap melawan bagi Tuhan, katakan Yesusku dahsyat, ku takut kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Amin, berkat Tuhan melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, karena Dia yang memberikan kuasa kita untuk menang. Amin. Untuk memberikan semangat kita melawan, katakan Yesusku dahsyat, ku takut kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus kita dahsyat. Amin. Tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Mari berikan suara-suara kemuliaan kita. Haleluya. Siap katakan Yesusku dahsyat. Amin. Yesusku dahsyat, ku takut kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Sebab Kau yang dahsyat Tuhan, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Nyatakan kedahsyatan Tuhan. Yesusku dahsyat, ku takut kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus kami dahsyat, tak terbendung kuasamu Tuhan.
dahsyat. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita kembali ke dalam hadirat Tuhan. Kita meminta bimbingan dari Tuhan. Supaya apa yang ingin Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, biar masuk ke dalam hati kami masing-masing, dan kami melakukan itu Tuhan. Kami minta bimbingan Roh-Mu Tuhan, untuk setiap kami, supaya kami bukan menjadi pendengar yang hebat, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu yang hebat Tuhan. Minta bimbingan Roh-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau selalu ada di sisi kami Tuhan. Kau berkata, Kau berikan kami kemenangan Yesus. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu, sebab tiada Tuhan seperti-Mu, seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sini.
Sungguh terbukti, yes, sepanjang hidup kami Tuhan. Untuk selamanya kami kan setia untuk melayani-Mu. Haleluya. Mengasihi-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Yesus katakan, Kaulah Tuhan yang besar. Haleluya. Saat sekalipun kau ingkari Tuhan, oh Yesus, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Ku kan setia mengasihi-Mu. Tiada manusia, tiada Tuhan seperti-Mu, seperti-Mu, Yesus. Kau Allah, yes, lebih tunggu lagi katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang pegang janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Tuhan tidak sekalipun mengingkarinya. Haleluya. Yes. Sungguh terbukti sepanjang hidupku. Haleluya. Yes. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Salam sejahtera bagi kita semua di kesempatan ini. Saya menyapa seluruh jemaat GKRI Anggur Baru Surabaya dalam kasih Kristus Yesus Tuhan. Saya Pendeta Dr. Chris Hukubun, datang untuk memberkati saudara dengan firman Tuhan di kesempatan ini. Oleh karena itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkaulah firman yang menjadi manusia, dan perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan di hari ini kami bersama-sama umat-umatmu datang untuk mendengar, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuliskan firman-Mu di akal budi kami, dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan firman-Mu yang mengubah hidup kami, menolong kami di kesempatan ini, sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang susah dikuatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di kesempatan ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian pasal yang ke-26, ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Nah, ayat firman ini sangat panjang sehingga saya tidak akan membacakan semuanya. Tapi saya membaca cuma 2 ayat yang mengantar kita di kesempatan hari ini di dalam Kejadian pasal 26. Bapak Ibu, semua jemaat terkasih, bisa mengambil Alkitab di rumah atau pakai aplikasi di iPad, di HP,
Saudara bisa buka Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang ke-31, tetapi saya akan baca 2 ayat saja. Di ayat yang ke-12 dan 13 yang berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, firman Tuhan di hari ini mengajar kita bahwa keadaan apapun tetap hidup kita dalam kendali Tuhan. Nah, dari kisah Ishak di tanah Filistin ini, kalau kita baca, renungkan firman Tuhan, di dalam ayat 1 mengatakan bahwa timbul kelaparan di negeri itu. Dan ini bukan kelaparan, ya, terjadi hal yang pertama kali, tetapi berulang-ulang kali, bahkan di setiap generasi selalu ada musibah, ada bencana, ada hal-hal yang tidak mengenakan, saudara. Nah, apa yang kita belajar dari kebenaran ini? Yang saya beri tema adalah rahasia sukses dan menang di masa sukar, ya. Saudara, masa sukar itu membuat kita pasti sukses dan menang. Tetapi ada kiat-kiatnya, ada cara-caranya bagaimana kita sukses, bagaimana kita menang di saat-saat masa sukar itu ada. Nah, kita belajar di sini, saudara. Saya akan mulai dengan tujuan daripada masa sukar tersebut. Ada 6 tujuan yang saya lihat dari ayat bacaan ini, saudara, dalam Kejadian pasal 1, pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke 31 ini. Yang pertama, untuk melatih ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi kesukaran itu adalah alat untuk melatih apakah kita tetap taat atau tidak, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengubah hidup kita, ya, mengubah. Saya beri ilustrasi begini, kalau sebuah botol air mineral, katakan air mineral, botol plastik, ya, yang isinya kira-kira 1 liter, saudara. Saya bisa robah botol ini menjadi isinya 2 liter atau 3 liter selanjutnya. Caranya seperti apa? Saya panaskan botol tersebut, ya, dengan derajat tertentu, maka dia akan memuai dan kapasitasnya bertambah besar. Nah, ini, saudara. Jadi kapasitas itu yang merubah, ya, segalanya, saudara. Nah, yang ketiga adalah untuk menguduskan kita. Jadi hidup kita mungkin dosa, hidupnya tidak teratur, nggak punya penguasaan diri. Di tengah kesukaran itulah Tuhan latih kita. Kita kembali kepada, ya, latihan atau disiplin rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di sini, ya, jadi kita pelajari bahwa sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Dan yang keempat adalah untuk mengembangkan kapasitas mutu, dalam bahasa bahasa dalam dunia pekerjaan disebut kompetensi, ya, menambah kompetensi, ya, apa yang belum kita tahu dibuat jadi tahu. Kenapa? Karena keadaan memaksa kita belajar, untuk kita kembangkan potensi kita, untuk kita kembangkan kapasitas kita. Jadi orang yang dewasa itu orang yang tidak menangis di masa sukar saja, tapi orang yang bagaimana mengembangkan pikirannya, mengembangkan kemampuannya, mengembangkan keterampilannya untuk bertambah di dalam kapasitas. Dan yang kelima adalah memulihkan keadaan kita, ya. Jadi seperti saya beri contoh di Alkitab, anak bungsu yang hilang, tatkala Tuhan mengembuskan kelaparan kepadanya, dan dia mulai berpikir, dia mulai merenungkan, dan dia memutuskan, saya mau kembali kepada Bapa, saya mau kembali kepada Tuhan. Jadi itu ada tujuannya, saudara. Kesukaran itu bukan asal-asal atau, ya, terjadi begitu, tidak, saudara, tetapi ada tujuan untuk menguduskan kita, membawa kita kembali kepada Tuhan. Mungkin kita kerja lupa Tuhan, ya, kita beraktivitas lupa Tuhan. Dalam kesukaran itulah, ya, kita datang kepada Tuhan, kita kembali kepada Tuhan yang sebenarnya. Dan yang keenam adalah menjadikan kita saluran berkat, ya, saudara, ya. Jadi kita akan diubah Tuhan kalau jadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini, saudara, merubah kita. Tadi kita orang-orang yang kikir menjadi murah hati, orang-orang yang, ya, suka mengkritik, orang yang suka menolong, punya belas kasihan, orang-orang yang tadinya mempertahankan hak bisa mengalah, ya, karena mengalah itu indah. Nah, dari 6 tujuan ini, maka kita lihat bagaimana, ya,
bagaimana tindakan Tuhan di tengah masa sukar? Pertama, Tuhan selalu berfirman, beri petunjuk. Dalam ayat ini mengatakan bahwa Tuhan berfirman, menampakkan diri. Dalam ayat yang kedua mengatakan, janganlah pergi ke Mesir, diam di negeri ini, yang akan kukatakan kepadamu, tinggal di negeri sebagai orang asing, ya, dan seterusnya. Dan ayat 4 mengatakan bahwa aku akan membuat banyak keturunan seperti bintang di langit. Disebut ada kata bintang, saudara. Jadi Tuhan itu berperan untuk menuntun kita agar kita tidak berbuat kesalahan di masa sukar, tapi kita memiliki sifat yang taat tadi. Kita mau dikembangkan oleh Tuhan. Nah, dari tindakan firman Tuhan ini, maka apa tindakan Ishak di tengah masa sukar? Yang pertama adalah dia mengembangkan sikap hati yang taat. Artinya dia tidak ke Mesir seperti ayahnya, seperti ayahnya Abraham, saudara, bahkan tidak seperti anaknya Yakub yang pindah ke Mesir di zaman Yusuf, saudara. Tapi dia tetap di tanah Gerar, ya, di tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan di situ ada Raja Abimelek. Abimelek ini bukan nama, itu gelar, ya, gelar pimpinan orang Filistin, namanya Abimelek. Dan saya percaya Abimelek ini satu umur yang Isa. Karena apa? Pada waktu Sarah mandul, ya, di pasal sebelumnya mengatakan bahwa Abraham ini datang ke Abimelek, dan Abimelek ini punya istri yang mandul, tapi Abraham mendoakan, maka Abimelek punya anak, saudara. Dan pas satu umur yang Ishak, saudara, pasti saling kenal-kenalan. Dan biasa tabiat manusia ketika masa sukar selalu mengandalkan manusia. Tetapi dalam pasal 26 ini Tuhan ingin melatih Ishak agar dia bergantung sepenuh kepada Tuhan. Ya, dari tindakannya mengembangkan sikap taat kepada firman. Dia tidak ke Mesir, dia tidak kemana-mana, dia tetap taat kepada Tuhan. Ada kalimat yang menarik ini, dia di negeri sebagai orang asing. Ya, saudara, kalau saya ke kota Surabaya, saya tinggal di Sulawesi Utara, kota Bitung, saudara. Saya ke Surabaya, saya butuh Google Map, saudara, untuk arah tujuan, katakan ke Bapendete Hengki, Lusukoi, rumahnya. Saya tidak tahu di mana alamatnya, tapi saya ada petunjuk Google Map menunjukkan arah tujuan akan ke sana dengan kendaraan, saudara. Ya, itu artinya begini, saya tidak mengerti kota Surabaya, tapi ada alat yang tahu, yang mendeteksi alamat-alamat tertentu, saya bisa sampai di sana. Itu artinya menggambarkan bahwa kita tinggal di dunia sebagai orang asing, kita punya petunjuk manual, namanya Alkitab, kitab suci. Ini memberi petunjuk hidup kita, baik hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Ini menggambarkan bahwa kita ini memerlukan petunjuk. Nah, Tuhan berfirman, tinggal sebagai orang asing. Itu artinya bahwa jangan kita menggunakan cara-cara dunia untuk mengatasi sebuah permasalahan. Cara dunia seperti apa? Menipu, ya, atau kamuflase, atau spekulasi, saudara, untuk kita menang atau sukses dalam bisnis atau dalam pekerjaan apa. Tidak perlu. Kita punya firman Tuhan yang penuh hikmat, penuh pengetahuan, penuh strategi untuk menuntun langkah hidup kita. Nah, di sini, saudara, jadi Tuhan berfirman tinggal sebagai orang asing, dan dia mengerti hal tersebut. Yang kedua adalah Ishak mengembangkan harmonisasi dalam keluarga. Ingat baik-baik, berkat datang dari hati yang sehat di antar keluarga. Dalam surat atau dalam kitab, ya, 1 Petrus pasal 3, bisa ayat 1, ayat 2, ayat 3, bahkan ayat yang ke-7. Ayat 7 berkata begini, seorang suami tidak hidup bijaksana, istri doanya terhalang. Itu artinya bahwa kesukaran bisa datang, tetapi mari kita hadapi bersama-sama, bersama istri, bersama suami, sehati. Makanya Ishak mengembangkan pola hidup harmonisasi dalam keluarga. Di ayat yang ke-8, setelah beberapa lama ia berada di sana, suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu, dari jendela. Maka dilihatnya Ishak dan sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Saya temukan di Alkitab orang-orang kudus yang tidak poligami. Salah satu adalah Ishak. Ishak, saudara, ayahnya Abraham poligami, saudara. Tapi Ishak tidak pernah. Mengapa? Dia membangun harmonisasi dalam keluarga. Satu kesalahan yang seringkali orang lakukan adalah kalau kesulitan atau banyak utang atau banyak masalah muncul, saling mempersalahkan, bertengkar suami istri, bahkan dia dalam titik ujung perceraian, ya, istri meninggalkan keluarganya, bahkan suami bisa meninggalkan istrinya dan sebagainya. Dan itu tidak menolong, saudara. Ya, karena Alkitab mengatakan kalau kita hidup tidak bijaksana dengan pasangan hidup kita,
maka doa kita terhalang. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7, saudara. Jadi kalau kita pelajari prinsip-prinsip seperti ini, maka perlu kita menjaga hati dengan pasangan hidup kita. Karena kita sudah berjanji dalam pernikahan. Perjanji pernikahan itu apa? Perjanjian tanpa syarat. Aku mencintai, mengasihimu walaupun miskin, walaupun kaya, walaupun sehat, walaupun sakit, walaupun dalam kekurangan, tetap mengasihi, tetap mencintai. Itu perjanjian tanpa syarat, dan kita perlu menjaga hal tersebut, saudara, supaya kita tidak terhalang usaha-usaha kita. Jadi yang kedua, dia mengembangkan pola hidup harmonisasi dalam keluarga. Yang ketiga adalah mengembangkan sikap kerja keras. Disebutkan di ayat 12 tadi. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga. Perhatikan, menabur, kata menabur itu sikap kerja keras. Sikap kerja keras yang pertama adalah dia menabur, saudara. Dia membuat kebun atau bekerja dalam dunia modern sekarang. Mungkin kita berbisnis, saudara. Kita mulai menaruh modal, bekerja, saudara. Mulai mengelola, saudara. Itu lakukan karena Tuhan besertamu, saudara. Sikap taat, sikap mengembangkan, karena engkau disebut akan jadi bintang. Bintang artinya menjadi penerang di tengah kegelapan. Menjadi berkat di tengah masa kegelapan. Kata bintang artinya bahwa kita ini hidup bijaksana. Daniel pasal 12 ayat yang kedua berkata, orang yang menuntun, orang yang berilmu, orang berpengetahuan disebut bintang. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-15 berkata bahwa kita yang hidup tidak bersungut-sungut, tidak bercelah, itu disebut bintang di tengah angkatan yang bengkok hati. Jadi kita didesain Tuhan menjadi bintang, jangan lupa itu, saudara. Lalu berikutnya adalah sikap kerja keras. Yang kedua adalah menggali sumur, mengatasi kesukaran, menggali sumur, saudara. Sumur yang ditutupi oleh orang Filistin, yaitu sumur peninggalan Abraham, ayahnya digali ulang, saudara. Jadi dia bekerja keras dalam dua hal. Yang pertama menabur benih, yang kedua menggali sumur, saudara. Gali sumur itu punya pengertian, beberapa pengertian. Yang pertama adalah mencari sumber air, saudara, mencari sumber untuk menghilangkan kehausan. Yang kedua bisa memperbaiki hidup, artinya memperbaiki hidup, sumur hati kita, saudara. Karena Alkitab mengatakan kalau engkau percaya, engkau menjadi mata air kehidupan dalam hidup kita, saudara. Menggali sumur, saudara yang kasih. Lalu sikap yang berikutnya adalah dia belajar mengalah. Karena Alkitab mengatakan di ayat selanjutnya bahwa tatkala sumur yang digali itu, maka muncullah pertengkaran, saudara. Muncul pertengkaran, saudara, kecemburuan, saudaraku, kecemburuan. Maka Ishak mengalah, saudara. Ishak mengalah dan memberikan itu kepada mereka, saudara. Di ayat yang ke-20, saudara. Di ayat yang ke-20, yang mereka bertengkar di sana, maka Ishak memberikan, saudara, mengalah, di tengah masa seperti banyak orang demo cari makan, saudara, susah cari uang. Makanya, saudara, kalau engkau diberkati Tuhan, jangan lupa engkau menabur. Taburan pertama engkau berikan kepada Tuhan, berikan kepada gerejamu. Jangan karena ibadah online engkau tidak mau memberi. Salah, saudara. Memberi itu bukan dilihat manusia, dilihat oleh Tuhan, dan Tuhan pasti membuka berkat kepadamu. Lihat Ishak, saudara. Orang merampok, orang datang bertengkar atas hasil kerja, gali sumur. Dia berkata, ambil saja, biar kamu minum. Dan itu sifat yang hebat, saudara. Sifat mengalah, sifat murah hati yang dikembangkan oleh Ishak di tengah masa-masa sukar, saudara. Nah ini, jadi lalu sikap berikutnya apa, saudara? Mengadakan, selain memberi sumur, memberikan resep, mengadakan resepsi. Di ayat yang ke-30 mengatakan bahwa kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka kalau mereka makan dan minum. Nah, luar biasa, saudara. Jadi sikap yang dikembangkan oleh Ishak adalah memberi makan, memanggil atau sekarang peristiwa membagi sembako di tengah masa pandemi ini. Saudara memberi untuk saudara yang paling hina. Engkau tidak memberi kepada manusia, tapi memberi kepada Tuhan yang punya manusia itu. Dan Tuhan pasti memperhitungkan. Karena dalam Matius pasal 25 firman Tuhan berkata bahwa tatkala aku lapar, engkau memberi aku makan. Tatkala aku haus, engkau memberi aku minum. Kalau aku tidak punya pakaian, engkau memberi aku pakaian. Tatkala aku masuk penjara, engkau mengunjungi aku. Tatkala aku sakit, engkau melawat aku. Lalu si domba bertanya, kapan kami lihat Tuhan lapar, Tuhan sakit, Tuhan masuk penjara? Segala sesuatu yang kau kerjakan, saudara yang paling hina,
engkau tidak mengerjakannya kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Ingat itu saudara, lakukan itu ya, maka engkau akan diberkati Tuhan. Engkau jadi saluran berkat bagi nama Tuhan. Dan yang paling terakhir adalah setelah Ishak membangun mezbah, maka Ishak meninggalkan mereka dan dia membangun mezbah bagi Tuhan. Maksud saya tadi adalah bukan bangun mezbah, maksudnya Ishak setelah mengadakan resepsi, maka dia membangun mezbah bagi Tuhan. Dia panggil nama Tuhan dan Tuhan selalu memuliakan. Artinya bahwa segala sesuatu akhir dengan syukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan walaupun sendiri, di bukit doakah, di rumah tinggalkah, di kamar doa di rumahmu kah, mari menyembah Tuhan. Tuhan itu Allah Immanuel, dia menyertai Ishak di perjanjian lama, dia juga menyertai kita di abad sekarang ini. Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kesimpulannya adalah yang pertama, ya, bahwa kesulitan itu selalu ada di setiap generasi, bahkan berulang-ulang di satu generasi. Tujuan Tuhan apa? Dia menguduskan kita, memanggil kita, memperkenalkan perbuatannya, kuasanya. Karena itu mari kita berserah kepada Tuhan. Yang kedua adalah kembangkan sikap taat kepada Tuhan. Jangan sikap memberontak, jangan sikap mengeluh, jangan sikap bersungut-sungut, tetapi kembangkan sikap taat Tuhan. Aku berserah kepada kehendak-Mu. Itu jauh lebih penting daripada sifat kita berontak, melawan, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah selalu harmonis, menjaga harmonisan dalam keluarga. Sulit apapun, sekalipun sulit dalam apa-apa di rumah, kembangkan sikap damai dengan pasangan hidupmu dan ajak berdoa bersama. Pasti Tuhan buka jalan. Lalu yang keempat, kembangkan sikap kerja keras, ya. Kerja keras, menaburkah, gali sumurkah, itu yang diberikan, ya. Lalu kembangkan sikap memberi dan menolong orang lain. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Doa saya menyertai saudara, dan hari ini mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah menyampaikan firman-Mu kepada umat-umat-Mu yang ada di kota Surabaya, bahkan dalam rekaman YouTube, mereka mengunjunginya, mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, melepaskan berkat Abraham, Ishak, Israel, dalam nama Yesus turun kepada umat-umat-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, luar biasa. Kita semua diberkati, amin. Ya, terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Kris Hukubun, MTH, yang setelah mengajarkan rahasia untuk kami, rahasia sukses dan kemenangan di masa sukar. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati luar biasa. Mari kita sama-sama, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Saya undang semuanya, kita kembali mengucap syukur karena Tuhan begitu dahsyat, karena Tuhan begitu ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, kita sudah dilayani oleh Pendeta Dr. Kris Hukubun. Terima kasih untuk hambanya dengan tema khusus bagi kita pada minggu ini, yaitu rahasia sukses
dan kemenangan di masa yang sukar. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bertekun di dalam Tuhan. Tidak usah khawatir, ada kekuatan dari Tuhan memberi kepada kita. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyegarkan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami bersikap di tengah-tengah krisis saat ini, di tengah-tengah kesukaran pada saat ini. Terima kasih Bapak. Berkati umat-Mu GKRI Anggur Baru Surabaya. Mereka yang mengalami masa-masa sulit, ditolong Tuhan saat ini juga. Juga bagi bangsa kami Indonesia, kami berdoa Tuhan berkati bangsa kami. Berikan kekuatan, memberkati Presiden dan seluruh jajaran pemerintahannya. Bapak yang baik, kami berdoa juga untuk program gereja kami ke depan. Kami minta Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Berkatilah saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Juga keadaan ekonomi mereka masing-masing diberkati Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Dia, Yesus yang memberi kekuatan kepadamu. Dan terimalah berkat-Nya. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan Roh Kudus Allah memberkati engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama saya berkata, amin.